Oke, shalom semuanya. Shalom. Halo. Shalom teman-teman yang di sini, teman-teman yang di Zoom. Mohon maaf atas ketidaknyamanan karena kondisi yang terjadi. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mengambil waktu secara pribadi kepada Tuhan dan untuk kita dapat memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan mengambil waktu teduh. Saya undang teman-teman sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah kita dengan meyakini dan percaya dengan bangkit berdiri bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita menaikkan pujian, menyatakan kemuliaan dan syukur kita kepada Tuhan. Merenyuhkan namanya dan meninggikan namanya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Katakan, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Dengan semangat kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dialah Allah yang layak kita tinggikan. Dialah Allah yang layak kita puja dan kita sembah. Mari kita nyatakan seru kita. Kan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Bersama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya.
Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita sama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang dipuji, Tuhan yang ditinggikan. Biarlah kami bersama-sama hari ini mengalami sukacita, mengalami kekuatan, mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dan hidup kami semakin hari semakin mengalami diubahkan di dalam Kristus. Bapak, kami menyerahkan ibadah ini dalam pertolongan Tuhan, dan kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya. Terpuji namamu Bapa di sorga, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian dalam Yesus. Biarlah pujian ini menjadi bagian yang membawa kita dapat mempersiapkan hati akan kebenaran firman Tuhan. Bersama kita katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Bersama kita katakan, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ya lagi kita katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, katakan, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Oh, tak akan goyah
kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini dalam menyampaikan melalui perkataan yang hamba-Mu katakan. Namun kami percaya firman Tuhan itu berbicara kepada setiap hati kami. Terlebih lagi itu dapat mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami ingin belajar bersama-sama hari ini Tuhan, dan kiranya Tuhan menyertai selama pemberitaan firman Tuhan ini, agar kami mengalami Tuhan, kekuatan dan pemulihan di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Semua percaya katakan, amin. Teman-teman sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Ulangan apakah bisa? Oke, next slide. Kita baca bersama-sama ya, di dalam Ulangan 5 ayat ke-16 ini. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita akan membahas topik mengenai the other side of apa sih judulnya tadi? The other side of possessive parents. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membahas tentang hal ini, artinya pasti setiap kita pernah mengalami, pernah di dalam kondisi ini, dan kita juga pernah menghadapinya. Kalau kita memperhatikan teman-teman dalam background yang ada di belakang ini, nampaknya ini orang tuanya udah siap-siap ini ya. Siap-siap mengambil alih di dalam setiap keputusan-keputusan yang anak ini miliki. Tapi dengan muka yang sangat datar gitu. Muka yang tidak punya ekspresi dan muka yang tidak punya respon yang cukup serius di dalamnya ya teman-teman ya. Next selanjutnya. Next. Nah teman-teman yang terkasih, hubungan yang pertama kali terjadi di dalam hidup kita itu jauh sebelum hubungan lainnya, itu adalah hubungan kita dengan orang tua. Jadi relasi yang kita miliki jauh sebelumnya dari relasi-relasi yang kita punya, entah berteman, bersaudara, itu adalah hubungan dengan orang tua. Kenapa saya sebut hubungan dengan orang tua? Karena memang kita lahir dari sana, dari orang tua kita. Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan satu kepercayaan, Tuhan memberikan suatu privilege kepada orang tua kita melalui kandungan yang ia kandung selama berapa bulan sih kalau ibu-ibu mengandung? 9 ya? 9 ya segitu ya. Kemudian bahkan di dalam kandungan itu pun juga kita sebagai anak juga pasti berelasi ya dengan orang tua ya. Kalau di video-video sosial media itu bahkan sampai ada yang di perutnya itu ngecap ngecap jarinya kayak gitu, atau dia bisa berkomunikasi dengan mamanya. Bahkan kalau suami atau papa yang misalnya dia pulang kantor atau pulang kerja, istrinya lagi mengandung, pasti dia bakal ngomong sama anaknya, halo, kayak gitu. Kalau di TV-TV kayak gitu ya teman-teman. Gak tahu realitanya benar gak sih kayak gitu juga. Nah teman-teman, ini menandakan bahwa memang setiap hal yang dilakukan, hubungan yang pertama kali terjadi di dalam hidup kita, itu ya lewat orang tua. Next selanjutnya. Nah hubungan orang tua dan anak justru setelah mereka mengalami pertumbuhan, mereka akan mengalami titik balik yang paling krusial.
Nah, waktu krusialnya itu berada dan beranjak di usia mana? Usia remaja, teman-teman. Usia remaja seperti kita, pra dan remaja, teman-teman. Kenapa saya sebut dengan hubungan orang tua dan anak yang paling krusial itu beranjak di pra remaja? Setidaknya ada 3 alasan, teman-teman. Kenapa ini menjadi hal yang sangat-sangat krusial? Alasan yang pertama adalah terlalu banyak aturan, teman-teman. Wah, kalau di rumah itu tuh banyak sekali aturan-aturan yang memang menjadi dasar di dalam setiap keputusan-keputusan keluarga. Bahkan aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua seringkali membawa kita memperlihatkan bahwa aturan itu benar-benar sangat timpang ya. Aturan itu sepertinya memang diberikan atau dilakukan atau dikasih kepada setiap anak-anak kita itu dengan atas dasar keputusan sepihak, bukan keputusan bersama kayak gitu. Orang tuh kayak begitu. Apalagi kalau kita melihat antar generasi ya teman-teman ya. Generasinya baby boomer, generasinya X, generasinya milenial, generasi Z. Semuanya ini memiliki karakteristik, kekuatan dan kelemahannya tersendiri. Nah, biasanya teman-teman, terlalu banyak aturan ini biasanya generasinya baby boomers. Yang ngerasain tuh siapa? Nah, kayak saya nih. Saya ini masih ngerasain didikan atau aturannya orang tua yang memang baby boomers, yang otoriter. Terkadang aturan-aturan yang dibikin itu tuh sepihak kayak gitu. Kalau di meja makan itu di rumah kita kebiasaan itu yang hanya bisa memberikan keputusan itu adalah papa saya. Udah duduk paling di pojok. Kalau makan itu meja kita melingkar dan dia yang menjadi sentral di dalam setiap meja makan. Jadi kalau ngobrol tuh pasti kita ngelirin kayak gini. Jadi kalau dia mau menghakimi, memarahi kita itu juga enak nih kayaknya. Hey, kayak gitu. Keputusannya itu tuh sepihak tapi teman-teman. Aturannya tuh banyak banget. Gak boleh tuh pulang lewat dari jam 10 malam. Gak boleh tuh memiliki pergaulan-pergaulan yang tidak seagama misalnya. Atau tidak satu suku kayak begitu. Atau enggak satu gereja. Atau apalagi sih? Banyak ya. Terlalu banyak sekali aturan. Sampai-sampai anak itu enggak tahu bagaimana yang sebenarnya yang harus dia lakukan. Ini titik krusial yang pertama, aturan. Makanya dibilang antara mereka peduli atau memang mereka ini kayaknya memang posesif banget jadi orang tua. Tapi sebenarnya sungguh-sungguhnya mereka memperlakukan itu untuk apa? Untuk kebaikan anak ya. Kadang kayak gitu ya orang tua ya. Saya mau anak saya itu baik. Tapi sesungguhnya anaknya ketika mengalami ini, memperhadapkan hal kondisi ini, dia merasa kayaknya terkurung kayak gitu. Yang kedua teman-teman, titik krusial, titik balik yang terjadi ketika hubungan orang tua ada dengan anaknya itu di usia remaja itu, orang tua itu sering membandingkan ya. Hari ini saya bukan lagi sedang bicara untuk memprovokatif orang tua kita ya teman-teman. Tapi ini adalah gambaran yang terjadi mungkin di keluarga saya, di keluarga teman-teman sekalian, atau kalian pernah melihat dan merasakannya ini. Membandingkan. Siapa sih yang sering dibanding-bandingin? Kamu tuh ya, jadi anak itu harus kayak dia tuh. Yang ranking 1, nilainya A semua. Hasil ujiannya baik. Kamu tuh ya, kalau nyanyi harus kayak begitu, supaya suaranya enak didengar, suaranya enak dirasain, orang bisa merasakan suara itu dengan nyaman dan tenang. Kamu itu ya, pasti kayak begitu ya teman-teman ya, membanding-bandingkan.
Nampaknya membanding-bandingkan ini udah menjadi hal yang biasa saja ya, dilakukan sama orang tua kepada anaknya. Ayo ngaku siapa yang pernah dibanding-bandingin? Teman-teman remaja, ayo siapa yang ngaku pernah dibanding-bandingin? Jangankan dibandingin sama tetangga teman-teman ya. Kadang kan kita juga suka dibandingin sama adik kita ya. Atau kakak kita, cici kita, koko kita. Saya kalau bertiga, bersaudara, saya yang selalu dibanding-bandingin. Kamu tuh loh, harus ikutin kayak koko. Kamu tuh loh, katanya, harus ikutin kayak ini, kayak itu. Enggak di usia remaja aja, sampai sekarang juga kadang masih suka begitu. Ya memang kadang kan orang tua suka perhatian ya, ngapain sih ngomongnya ini terus kayak gitu. Kan udah berkali-kali ngasih tahu kayak begitu. Tapi orang tua pasti bilangnya kayak gini, ya karena saya sayang sama kamu, makanya saya bilangin terus. Waduh, kalau udah ngomong kayak gitu susah ya teman-teman ya. Orang tua kalau udah ngomong kayak gitu, karena saya mengasihi kamu, karena saya peduli sama kamu. Titik krusial yang terakhir adalah, selain membandingkan, yang terakhir itu adalah membunuh karakter. Nah ini yang bahaya teman-teman. Seringkali terjadi, bukan? Di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak masih remaja, ketika engkau dipercayakan satu hal, engkau melakukan sesuatu yang baru engkau alami, tiba-tiba engkau mengalami atau melakukan kesalahan yang besar. Langsung engkau mengalami tuduhan-tuduhan yang membawa karaktermu sampai menjadi tidak berdaya lagi. Atau hal-hal lain. Pembunuhan karakter itu apalagi sih teman-teman? Difitnah. Biasa di sekolahan itu suka banget tuh ya. Atau kita di lingkungan kita, orang-orang suka sekali memutarbalikkan fakta. Ketika dia mengalami kondisi yang tidak enak, itulah dia mendengar fakta bahwa itu sebenarnya bukan dirinya, tapi dia dikatakan seperti itu. Akhirnya dia insecure, akhirnya dia malu, akhirnya dia tidak berani dengan lingkungan di sekitarnya. Dia akhirnya memilih untuk menyendiri. Dia lebih memilih untuk tidak menyapa orang yang ada di sekelilingnya, karena dia merasa orang-orang yang ada di sekelilingnya itu membahayakan dirinya, membahayakan hidupnya. Bahkan ketika dia berelasi sama orang pun, orang dewasa sekalipun, dia merasa hari itu tidak mungkin karena aku tidak akan bisa memiliki relasi, berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa. Saudara, ini memang perlu kita sadari. Pembunuhan karakter ini bukanlah hal yang sepele. Ini masalah krusial yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Saya nggak tahu keluarga kalian kayak gimana. Kalian bisa koreksi sendiri. Kira-kira bagaimana sih orang tua memperlakukan kalian? Atau bagaimana sih kalian menyikapi setiap apapun yang orang tua kalian sudah pikirkan bagi kalian. Nah, ketiga hal yang membawa titik balik hubungan anak dan orang tua itu menjadi krusial, itu karena tiga hal ini teman-teman. Setidaknya tiga hal ini, mungkin masih banyak lagi contoh-contoh lain yang kalian bisa tahu. Tapi ketika kita menghadapi kondisi ini, sesungguhnya apa yang harus kita lakukan teman-teman? Apa yang perlu kita persiapkan di dalam diri kita sebagai anak? Apa yang perlu kita pikirkan? Next slide. Kalau teman-teman pikir, ini pasti adalah senjata, bukan? Senjata bagi orang tua kita. Kalau kamu tidak mau ikuti apa yang saya katakan, berarti engkau melanggar firman Tuhan. Kau tidak menghormati ayahmu dan ibumu.
Saudara, terkadang ini menjadi senjata bagi orang tua juga ya. Saya harus akui, ketika orang tua menginginkan sesuatu kepada anaknya, terus anaknya nggak mau, kamu itu nggak hormat ya sama orang tua. Percuma udah ke gereja bertahun-tahun, nggak belajar tentang menghormati orang tua. Wah, ini udah jadi senjata nih bagi orang tua nih. Udah titik krusial sama anak-anak remaja, kondisi anak remaja, tiba-tiba setiap titik krusial itu yang terjadi, orang tua pakai senjata ini kepada setiap anak-anaknya. Tapi teman-teman sekalian, sesungguhnya ini bukanlah sebuah senjata. Ini bukanlah sebuah cara untuk orang tua membunuh karakter kita, membuat aturan yang sangat banyak, atau membanding-bandingkan. Tapi sesungguhnya hukum Taurat ini adalah sesuatu yang berdasarkan isi hati Allah. Next, selanjutnya, di sana ada kerinduan Allah bagi orang percaya. Sehingga waktu kita melakukan sesuatu yang ada dan di dalam benak kita, itu adalah berdasarkan dari isi hati Allah sendiri. Saudara, hukum Taurat ini menjadi satu kepercayaan, menjadi satu jalan, menjadi suatu pedoman hidup yang dibawa oleh bangsa Israel agar mereka dapat menghormati orang tuanya. Dan ketika kita melakukan, menjalani, bahkan kita memang memiliki rasa hormat kepada orang tua kita, saudara, itu sesungguhnya adalah respon yang Tuhan berikan di dalam setiap hatimu. Karena Tuhan pun melihat hukum Taurat ini sebagai satu isi hati Tuhan. Kerinduan Tuhan yang mendalam. Artinya Tuhan menginginkan kita memiliki hati yang benar-benar terfokus kepada Tuhan, memiliki hati yang memang tertuju kepada Tuhan, hati kita mengarah kepadanya, sehingga teman-teman, ketika kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita bersama dengan orang tua, bersama dengan Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kita, itu semuanya adalah isi hati Tuhan, perkataan Tuhan. Saudara yang terkasih, next selanjutnya, sekali lagi, dalam kondisi ini, memang banyak anak tidak bisa mencintai dengan tulus ya. Mereka tidak mengerti bagaimana mengasihi karena mereka sendiri itu tidak merasakan kepuasan dikasihi oleh orang tuanya. Seringkali ya terjadi kayak begini ya. Mungkin karena dia merasa saya hanya anak yang dititipkan, atau saya hanya anak yang sudah tidak ada orang tua, yang lahir tanpa ada orang tua, atau orang tua saya memang tidak ada. Saudara, mau bagaimanapun, ketika engkau merasakan kasihmu itu kurang dari orang tuamu, sesungguhnya orang tuamu pun sudah memiliki relasi yang dekat denganmu sejak kandunganmu, sejak engkau masih di dalam kandungan. Walaupun engkau tidak mengerti bagaimana merasakan kasih itu sesungguhnya, namun kehadiran orang tuamu itu telah ada sejak engkau dari kecil. Itu artinya ketika kita tidak bisa memiliki rasa kasih kepada orang tua, rasa kasih yang kita bagikan bagi keluarga kita, saudara, ini menjadi alasan bagi banyak
anak muda masa kini. Karena dia nggak merasakan kepuasan, nggak merasakan kasih yang otentik, tidak merasakan kasih yang sesungguhnya. Dulu waktu pas saya pelayanan, seperti kalian di masa remaja, nampaknya orang benar-benar sangat-sangat mengasihi saya. Karena Tuhan memberikan saya talenta yang begitu Tuhan pakai untuk melayani di gereja. Namun di satu sisi teman-teman, kasih yang sesungguhnya bukan yang saya inginkan, yang saya rindukan itu bukan kasih yang orang lain berikan kepada saya. Saya bersyukur orang mengasihi saya. Tapi yang sesungguhnya kasih yang saya rindukan itu adalah kasih di mana saya bisa merasakan kasih yang begitu dalam kepada orang tua saya. Mengalami kasih. Emang kenapa Lause? Saudara menjadi keluarga yang latar belakang hamba Tuhan bukan hal yang gampang. Saya harus akui dan sadari menjalaninya nggak gampang. Saudara lihat mungkin pendetanya punya anak, tapi dia khotbah tentang kasih kepada jemaat, bahkan dia mengasihi sekali jemaatnya. Namun belum tentu kasihnya itu nyata juga di rumah. Buktinya saya pun juga mengalami hal yang serupa. Mungkin orang tua saya mengasihi sekali orang jemaat-jemaatnya. Dia menyediakan waktu yang begitu luang. Bahkan terakhir saya sempat marah sama papa mama saya. Di masa mereka sudah selesai dalam pelayanan tugas gerejawinya, mereka masih melayani. Saya bukan melarang mereka untuk pelayanan di mimbar, tapi mereka masih mau ngurusin yayasan sekolah, di mana yayasan itu memiliki asrama, dan mereka mau jadi bapak ibu asrama. Anak-anak supaya kalian. Saya bilang, emang gak cukup biaya hidup? Emangnya apalagi yang dicari? Gak apa-apa, anak-anak kan udah gak ada di rumah, tinggal papa mama aja berdua. Jadi papa mama ngurusin anak-anak yang di asrama ini aja, supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan, mereka mengalami kasih Tuhan. Saudara, saya bingung dan saya marah. Kalian ya, begitu getolnya mengasihi orang-orang yang engkau layani. Anakmu kalau pulang aja ya susah ya nemuin orang tua. Harus janjian dulu. Tapi ngurusin anak-anak asrama lain, aduh, gak susah untuk komitmennya, gak susah untuk memikirkannya, langsung dilakukan. Nah saudara, ini kesedihan saya waktu itu. Saya mengalami kesedihan ini. Saya mengalami kasih yang tidak cukup di dalam diri saya. Saya nggak tahu teman-teman, apakah kalian juga pernah mengalami hal yang serupa? Kalian mengalami kasih yang tidak sepenuhnya kalian alami dalam keluarga kalian. Di tengah sisi orang tua kalian mungkin yang sibuk, ataupun mereka yang sangat memperhatikanmu. Tapi saya merasakan kasih yang tidak seperti orang-orang lain rasakan, orang-orang lain nikmati. Namun di sana saya belajar teman-teman. Saya belajar dua hal. Yang pertama teman-teman, memiliki orang tua itu adalah suatu hak istimewa. Artinya apa? Ketika kita teman-teman, ketika kita memiliki kesempatan masih dipercayakan ada orang tua, saudara jadikan itu hak istimewamu kepadanya.
Saudara, walaupun saya mengalami kasih yang tidak cukup dari orang tua, lama-lama saya berpikir, Tuhan baik ya, kasih orang tua yang seperti saya punya ini. Saya bersyukur memiliki mereka. Karena mereka mengasihi banyak orang, saya belajar untuk mengasihi orang yang ada di sekitar saya. Saya belajar untuk dapat melakukan apa yang mereka lakukan juga. Karena mereka memberikan contoh. Saudara, ini yang saya pelajari ketika saya merenungkan teks ini. Dulu saya berpikir orang tua saya itu memang benar-benar orang yang tidak peduli kepada saya. Dulu mungkin saya berpikir orang tua saya itu memang memikirkan dan memfokuskan saya untuk studi yang baik, studi yang benar, studi yang memang menghasilkan. Dulu orang tua saya yang saya pikirkan itu adalah orang tua yang memang menyenangkan orang lain saja, tapi tidak menyenangkan anaknya. Itu dulu yang saya pikirkan. Namun apa yang saya pikirkan dulu itu Tuhan restorasi, Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan, dan saya melihat hukum yang Tuhan berikan ini adalah isi hati Tuhan yang membawa saya memiliki satu hak yang istimewa. Karena saya masih punya keluarga, karena saya masih punya orang tua. Dan saya masih bisa berkontribusi di tengah keluarga orang tua saya. Saudara, hal ini juga yang umat Israel lakukan. Dalam hidup orang Israel, orang tua itu tuh memiliki posisi yang penting di dalam keluarga. Bukan karena hanya dia menghadirkan jiwa di tengah dunia secara biologis, melainkan tanggung jawab orang tua, tanggung jawab penuhnya itu dalam pewarisan iman kepada anak-anaknya. Saudara, saya nggak tahu kalian lahir dari keluarga yang sudah percaya sejak kalian lahir, atau kalian mungkin masih izin kepada orang tua untuk datang ke gereja karena orang tua kalian masih belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Tapi terlepas dari itu teman-teman, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang anak yang Tuhan wariskan hadir di dunia ini, saudara, saya mau katakan kepadamu, wariskanlah iman percayamu di dalam Yesus Kristus ini terus melekat di dalam hatimu. Dan bawa itu kemanapun engkau berada, di tengah keluargamu, bersama dengan orang tuamu yang mungkin mereka belum percaya kepadanya. Karena ini adalah hak yang Tuhan berikan, hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita juga. Untuk kita memiliki suatu kehidupan yang memang memberikan Injil Kristus itu diberitakan bagi banyak orang. Saudara, sekali lagi, orang tua itu adalah hak istimewa bagi setiap kita. Pertanyaan bagi setiap kita, seberapa istimewanya orang tua di mata kita? Kalau orang tuamu masih memiliki aturan-aturan yang banyak, masih suka membanding-bandingkan, atau orang tuamu banyak sekali listnya yang kamu rasa itu membuat kalian mengalami pembunuhan karakter ataupun kondisi yang tidak mengenakan, saya mau kasih tahu, itu tetap hak istimewa yang Tuhan berikan kepadamu. Dalam situasi kondisi apapun, orang tuamu, siapa orang tuamu, itu adalah hak yang Tuhan berikan, yang Tuhan wariskan kepadamu.
Oleh karena itu teman-teman, pakai kesempatan ini untuk engkau menjadi berkat. Kalau relasimu rusak, relasimu tidak baik, maka datang kepada Tuhan. Doakan agar hubunganmu semakin dipulihkan. Dan kalian mengalami bagaimana orang tua kita itu adalah suatu pemberian istimewa Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang kedua teman-teman, yang kedua adalah menghormati orang tua itu adalah kewajiban anak seumur hidup. Mau bagaimanapun bentuknya, mau bagaimanapun karakternya, mau bagaimanapun perlakuannya kepada kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan, ini adalah kewajiban kita seumur hidup. Allah menginginkan anak memiliki peran dalam keluarganya. Kita nih, yang masih disebut anak. Yaitu menyatakan apa teman-teman? Kasih Kristus di tengah keluarga kita. Dan membangun kehidupan rohani yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, ketika kita melakukan perintah yang Tuhan berikan bagi setiap kita, ini dua hal yang tidak gampang untuk engkau lakukan. Ketika engkau melihat kondisi keluargamu yang mungkin tidak baik-baik saja. Tapi bagaimana engkau bisa dapat memulai? Saudara, engkau harus mengembalikan posisinya kepada posisi yang semula. Kembalikanlah posisi orang tuamu pada posisinya yang semula. Yaitu adalah orang tua sebagai suatu hak istimewa bagi setiap kita. Saudara, ketika engkau telah melakukannya dan engkau memohon Tuhan, sekali lagi aku ingin belajar diubahkan bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua. Maka hak istimewa itu ketika engkau menjalaninya sebagai suatu kewajiban, itu bukan sesuatu yang memberatkan di dalam hidupmu. Karena engkau tahu ketika engkau menjalani hidupmu sesuai dengan hukum yang Tuhan berikan, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan melalui Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Saudara, itu isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan yang terdalam. Mau bagaimanapun kondisimu yang saat ini terjadi. Itu kondisi yang dapat Tuhan pulihkan. Jika engkau datang kepadanya, memohon ampun, dan membawa setiap pergumulan hidupmu kembali kepada awal. Kembali kepada aturannya. Saudara, sisi lain dalam keluarga kita, yang mungkin tidak menyenangkan hati kita, karena apa yang keluarga kita punya lakukan bagi setiap kita, harapan-harapan yang mereka miliki untuk kita. Saudara harus membawa semuanya itu dengan berpusatkan kepada Tuhan. Tuhan menganugerahkanmu keluarga, orang tua, sebagai suatu hak istimewamu untuk engkau. Bukan hanya menuruti orang tuamu, tapi engkau juga membawa orang tuamu berjalan bersama-sama dengan Kristus, berjalan di dalam Tuhan.
Oleh sebab itu teman-teman, pakailah hak istimewamu dan jadikanlah ini sebagai suatu kewajiban yang engkau miliki. Menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan. Dan jadikanlah hidupmu semakin hari, semakin bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami tidak tahu bagaimana untuk kami dapat memulai relasi kami yang mungkin rusak bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga kami. Namun saat ini Tuhan, biarlah hati kami dibukakan, pikiran kami dicerlihkan. Kami membawa setiap mereka untuk kembali bersama dengan Tuhan di dalam suatu dasar yang benar, yaitu menempatkan orang tua kami sebagai suatu hak istimewa yang kami miliki. Bapa, tolong setiap kami ketika kami menjadi anak, kami bukan hanya mendengar, bahkan kami bukan hanya menuntut, tapi kami juga bisa menjadi saksi Tuhan. Menjadi teladan, menjadi contoh bagi keluarga kami. Terlebih lagi Tuhan, iman kami semakin turun-temurun di dalam Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menghidupinya sesuai dengan ajaran yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan mengikuti perjamuan kudus yang akan kita ikuti secara streaming. Bagi teman-teman yang di tempat ini yang belum dibaptis, ataupun teman-teman yang masih dalam kondisi penggembalaan, kalian bisa menunda itu untuk mengikuti perjamuan ini. Baik teman-teman yang ada di Zoom, jika kalian sudah dibaptis, kalian boleh mempersiapkan hosti dan anggur perjamuan dengan roti ataupun air yang tersedia di rumahmu. Dan silakan engkau mempersiapkan hatimu untuk mengikuti perjamuan pada hari ini. Silakan mengikuti perjamuan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang ini, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Sampai Tuhan rela mati di atas kayu salib menderita. Adakah kita masih mencintai Tuhan? Bila kau pernah cinta Yesus, haruslah lebih mencintai Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam surga, ingatkanlah kepada kami manusia yang berdosa ini, manusia yang terbatas ini. Tuhan, tolong kami sehingga kami boleh taat dan setia. Terlebih ketika tubuh dan darah-Mu telah dicurahkan bagi kami, anugerah yang paling sempurna, anugerah yang paling indah, menjadi satu bagian yang terus kami ingat dan kami lakukan. Tuhan, tolong berkati untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Layakan kami, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ada dari Bapak Ibu yang belum mendapatkan cawan?
Ada? Sudah dapat semua? Kalau belum ada, mohon kesediaannya mengangkat tangan. Sudah dapat semuanya? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus ini terbuka bagi kita yang sudah mendapat baptisan dewasa atau CD. Dan juga saya mengundang Bapak Ibu yang berasal dari gereja lain yang sudah mempersiapkan diri, yang sudah mendapatkan baptisan dewasa ataupun CD. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari belum mendapatkannya, silakan jangan mengambil dulu. Nanti di lain waktu kalau sudah mempersiapkan, baru Bapak Ibu bersama-sama dengan kita untuk mengadakan perjamuan kudus. Saya akan membacakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 22 sampai 28. 1 Korintus 11 ayat 22 sampai 28 yang berbunyi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia ini. Mari dengan iman kita memakannya. Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia ini. Mari sama-sama kita meminumnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kebaikan Tuhan terus-menerus ada di dalam diri kami, ada di dalam keluarga kami. Dan biarlah anugerah tersebut jangan menjadi sia-sia, seperti nasihat Paulus kepada Timotius.
mengobarkan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan ingatkan kami, sisa hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Mampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Amanat agung yang Tuhan titipkan kepada kami, dimulai dari keluarga kami masing-masing. Warisan iman, kami mau melakukannya. Suami menguatkan istri, istri menguatkan suami. Suami istri menguatkan anak-anak agar lebih percaya, lebih setia, lebih taat kepada Tuhan. Mampukan kami ya Bapa. Dan juga di tengah-tengah pergumulan keluarga yang kami alami, biarlah Tuhan menuntun mereka ke jalan yang benar, di dalam solusi yang penuh dengan hikmat surgawi nyata Engkau curahkan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Kuatkan kami, kuatkan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Perjamuan kudus selesai. Tolong cawan ini nanti selesai ibadah, Oke teman-teman sekalian, mari kita bangkit berdiri, mari kita menyatakan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus melalui iman percaya seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita ungkapkan bersama-sama, kita katakan bersama-sama pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalian bisa memberikan secara melalui transfer atau melalui cash yang kalian bisa masukkan di dalam kotak persembahan. Dan kita akan menaikkan pujian, ungkapan rasa syukur kita. Tuhan Yesus baik. Bersama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan bersama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Yuk kita bersama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya lagi katakan, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara Gisel akan memimpin di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Engkau berikan. Kami sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Tuhan berkati agar persembahan ini dapat berguna untuk gereja ini, untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan warta yang akan disampaikan oleh Saudara Brian. Ya, shalom semuanya, apa kabar? Baik? Nggak ada jawaban nih. Baik kan nih? Apa kabar juga yang di Zoom? Yang di Zoom boleh kasih reaction dong. Oke, kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah. Terima kasih untuk kepada tim worship dan juga tim multimedia yang telah melayani kita hari ini. Saya juga mengingatkan untuk minggu depan, para penelitian yang melayani untuk minggu depan boleh dipersiapkan dengan baik. Terus saya juga mau ngingetin setiap harinya di grup WhatsApp kita setiap pagi ada morning devotion yang akan dibawakan oleh Lausa Efraim, Cidian ataupun Lausutono. Jadi bagi teman-teman yang belum join grup WhatsApp kami boleh hubungi saya ataupun pengurus-pengurus yang ada di sini. Sekian dari warta hari ini. Terima kasih. Saya serahkan warta berikutnya ke Ci Stefani. Oke, thank you Brian. Shalom semuanya. Shalom juga yang di Zoom. Hari ini aku di sini akan memberikan penyuluhan mengenai pemilihan majelis jemaat di GKI Pinang Sia. Jadi kita bentar lagi akan memilih majelis jemaat yang baru pada masa pelayanan April 2022 sampai Maret 2025. Nah, yang pertama itu sebenarnya tujuan kita dalam memilih majelis di GKI Pinang Sia itu apa sih? Nah, untuk seperti yang harus kita ketahui, tujuan kita dalam memilih majelis jemaat di GKI Pinang Sia itu agar terjadi kesinambungan pelayanan majelis jemaat secara periodik dari tahun ke tahun, serta memenuhi pelayanan jemaat. Gitu. Maka kita akan mengadakan pemilihan majelis jemaat. Dan anggota majelis jemaat yang akan kita pilih itu kita sebut dengan diaken. Cara pemilihan itu telah disesuaikan dengan tata laksana pemilihan diaken klasis Priangan yang dijabarkan dalam buku Tagar Tatib Talak GKI Sinode Wilayah Jabar edisi 14 tahun 2000. Kemudian masa jabatan majelis jemaat itu satu periode setara dengan 3 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 periode lagi. Kemudian jadwal pelaksanaan pemilihan diaken untuk periode ini, yang pertama kita akan mengadakan penyuluhan terlebih dahulu. Kita akan mengadakan penyuluhan itu sebanyak 2 kali. Yang pertama itu udah dari minggu lalu oleh Diaken Ailis pada tanggal 30 Januari 2022 dan yang penyuluhan kedua itu adalah hari ini. Kemudian kita akan memilih diaken itu pada tanggal 13 Februari 2022. Berarti minggu depan ya teman-teman. Dan di minggu selanjutnya
di tanggal 20 Februari 2022 dan juga tanggal 27 Februari 2022 itu kita sebut dengan Minggu Tenang. Gitu. Kemudian setelah mereka dipilih, mereka akan diwartakan sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 6 Maret 2022, tanggal 13 Maret 2022, dan juga tanggal 20 Maret 2022. Penunggahannya sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2022. Kemudian hal-hal yang harus kalian ketahui adalah seperti nama-nama majelis jemaat yang sampai sekarang masih aktif dalam keanggotaan. Nah, siapa aja? Dengan Penatua Ongsur Jarimujo itu ada 13 orang yang masih menjabat. Itu saya bacakan ya. Yang pertama itu ada Diaken Kurnia Raharja, ada Diaken Seniwati, Diaken Tumiran, ada Diaken Agus, Diaken Dian Wanandi, Diaken Hendro Sugeng, ada Diaken Henry Wijaya, ada Diaken Mary Yim, Diaken Paul, Diaken Fitri Utami, Diaken Lucia, Diaken Frisa, dan juga Diaken Stefani gitu. Kemudian selain yang masih menjabat, ada juga beberapa diaken yang telah mengakhiri masa jabatannya pada Maret ini dan masih bisa dipilih kembali. Nah, siapa aja? Di sini ada 4 orang. Yang pertama ada Diaken Juli Budiman, yang kedua ada Diaken Ailis, kemudian ada Diaken Helen Sumali, dan juga ada Diaken Yogyokbe. Nah, selain majelis yang masih dapat dipilih kembali, ada juga beberapa majelis yang tidak dapat dipilih kembali. Karena berarti mereka sudah menjabat sebanyak 2 periode ya, teman-teman. Itu siapa aja? Di sini ada 3 orang. Yang pertama dia ada Diaken Imelda, kemudian ada Diaken Julius Tuti Chandra, dan juga ada Diaken Ilham Limantara. Gitu. Kemudian berdasarkan hasil persidangan majelis jemaat pada tanggal 12 Desember, yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan jemaat, maka total majelis baru yang akan dipilih itu sebanyak 8 orang. Kemudian status Diaken Agus Satyakrama itu adalah sebagai majelis ex officio sampai dengan masa jabatannya di sinode wilayah berakhir. Lalu ada hak mencalonkan. Jadi siapa aja yang berhak untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota majelis atau siapa aja yang berhak untuk dicalonkan sebagai anggota majelis, itu adalah semua anggota jemaat, tapi yang telah dibaptis dan juga yang telah mengaku percaya atau CD, kecuali mereka yang sedang dalam pengembalaan khusus. Gitu. Next ya. Kemudian ada kedudukan penatua dan diaken. Kalau misalnya kita bisa lihat ya, sebenarnya anggota majelis itu atau diaken itu apa sih? Nah, penatua atau diaken itu sebenarnya adalah anggota jemaat yang terpanggil untuk memegang dan mengembangkan kepemimpinan jemaat bersama-sama dengan pendeta dengan menjadi majelis jemaat, majelis klasis, dan juga majelis sinode. Kemudian untuk syarat menjadi penatua dan diaken itu bisa dilihat di papan pengumuman ya teman-teman. Gitu. Next ya. Nah, ini adalah nama-nama calon majelis jemaat di GKI Pinangsia pada periode 2022 sampai 2025. Yang pertama ada Wijaya Suryo Handoyo. Ini kalian bisa lihat ya. Kemudian ada De Siuciu. Lalu ada Juli Budiman. Lalu ada Helen Sumali, dan juga ada Ailis Samadi. Ini calon-calonnya dan juga Weni. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari formulir pemilihan diaken untuk masa pelayanan 2022 sampai 2025. Nah, nanti di sini tuh ada calon usulannya, itu ada 6 orang, itu bisa kalian pilih. Tapi kalau misalnya kalian mau pilih yang lain selain yang udah dicalonkan, itu kalian bisa mengisinya di bawah, gitu, dengan memasukkan nomor induk anggota jemaat, gitu. Kalian juga harus isi nama lengkap di bawah, dan juga ada nomor induk kalian juga kalian isi, dan tanda tangan. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman, segitu aja dari saya. Udah jelas kan ya teman-teman? Oke, mohon partisipasinya ya untuk memilih tanggal 13 Februari 2022 minggu depan
Dan rencananya pemilihan kita akan diadakan secara onsite atau di gereja, tapi kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan, nanti akan dikabari selanjutnya. Oke, thank you teman-teman. Oke, teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian sebagai akhir dalam ibadah kita, dan kita memohon berkat daripadanya. Mari bersama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama, katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Tuhan, kami datang kepadamu membawa segenap pokok doa kami. Kami ingat dengan rekan-rekan kami yang saat ini mengalami sakit. Kami berdoa bagi Contoh Tono bersama dengan Lause Susan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesembuhan daripada Tuhan. Berkati juga untuk Ebi, karena mereka mengalami kondisi sakit yang saat ini mereka alami, dan kiranya obat-obatan, waktu istirahat, bahkan kesempatan mereka untuk dapat memulihkan diri mereka, agar semuanya itu mereka dapat menjalani aktivitas mereka sesuai dengan apa yang mereka jalani. Bapak, kami berdoa bagi teman kami juga yang masih dalam kondisi sakit saat ini. Ada Presia yang masih belum pulih, ada Licia juga yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan memberikan mereka waktu yang cukup untuk istirahat melalui obat-obatan agar mereka mengalami kesembuhan. Hamba-Mu tidak dapat menyebutkan nama satu-satu dari setiap mereka, tapi kami percaya Tuhan juga memulihkan dan memberikan kami kesehatan di dalam Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dalam setiap aktivitas dan kehidupan kami ke depan. Kondisi Jakarta yang tidak menentu ini, biarlah kiranya Tuhan kami dapat tetap mengalami campur tangan perlindungan daripada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami jika kami hadir, percaya dan memohon kepada Tuhan. Bapak, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang bergumul hari ini, kiranya Engkau menolong mereka dan memberkati mereka. Jika mereka bergumul dengan kehidupan mereka akan dosa-dosa mereka, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan patahkan dosa dan pikiran mereka yang masih jahat, agar mereka tetap kembali kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Jika kami yang bergumul
hari ini dengan sekolah kami, studi kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami. Hamba-Mu berdoa bagi mereka supaya Tuhan memberikan ide-ide, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan agar setiap tanggung jawab yang kami kerjakan itu semua oleh karena karya yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, bangsa dan negara kami, biarlah kami semakin hari semakin aman, nyaman di tengah kondisi pandemi yang tidak gampang ini. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa akan memulihkan negara kami dalam kondisi pandemi ini. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali dalam setiap kehidupan kami. Kami ingin menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, dan kami ingin menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Silakan mengambil waktu pribadi. Tuhan memberkati kita sekalian.